Baik, ya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan di asas pemungutan pajak, ya. Jadi seperti apa sih asas untuk pemungutan pajak? Jadi untuk di asas pemungutan pajak di sini itu ada beberapa asas. Jadi paling tidak ada 4 asas untuk pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas equality. Yang kedua adalah asas certainly. Ya, yang ketiga ada asas convenience, ya. Dan yang keempat ada asas economic of collection. Jadi untuk yang pertama asas equality. Apa sih sebenarnya untuk asas equality itu? Jadi asas equality di sini dalam asas pemungutan pajak yaitu pajak bersifat adil, ya, berdasarkan parameter kemampuan bayar. Jadi secara horizontal dan vertikal serta perolehan dari manfaat tersebut. Kemudian yang kedua ada di asas certainly. Jadi asas certainly itu di sini adalah penetapan pajak itu tidak sewenang-wenang disertai dengan kepastian waktu, ya, untuk di certainly, ya. Kemudian untuk di convenience, ya, convenience di sini itu berarti bahwa pajak dikenakan saat tidak menyulitkan wajib pajak. Jadi pada saat tidaknya dalam keadaan sulit. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu dan menyulitkan kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Ya, itu dari asas convenience, ya. Yang keempat atau yang terakhir adalah di asas economic of collection. Jadi asas economic of collection di sini adalah pemungutan pajak dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, ya. Dan biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari penerimaan pajaknya. Jadi jangan sampai dalam kita menarik pajak itu mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pajak yang dibayarkan, ya, atau yang diterima oleh negara, ya. Jadi sedangkan teori dasar pemungutan pajak di sini itu ada beberapa teori, yaitu ada teori asuransi, teori kepentingan, ya, teori daya pikul dan teori bakti serta teori daya beli. Nah, itu teori dasar untuk pemungutan pajak. Jadi teori asuransi itu di sini bahwa, ya, pembayaran pajak itu disamakan dengan pembayaran premi, ya. Kalau dalam asuransi itu ada namanya premi asuransi. Jadi karena apa? Jadi premi asuransi di sini kalau kita membayar asuransi itu dapat imbal balik. Berarti apa? Negara melindungi keselamatan jiwa, harta dan hak rakyatnya. Yang kedua, jadi rakyat itu harus membayar pajak, ya, yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi, ya, karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut, ya. Kemudian masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Itu di untuk di teori asuransi. Kemudian ada di teori kepentingan. Jadi negara itu melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Artinya apa? Jadi pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan. Misalnya adalah di perlindungan masing-masing orang. Jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, otomatis makin tinggi pajak yang harus dibayar. Itu di teori kepentingan. Yang ketiga adalah di teori daya pikul. Maksudnya apa? Jadi tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sesuai dengan daya pikul, ya, dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Jadi beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Jadi ibaratnya kalau penghasilannya itu besar, ya otomatis pajaknya otomatis, ya, ikut besar. Pengukuran di daya pikul di sini itu ada 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.
Jadi unsur objektif di sini yaitu melihat besarnya penghasilan suatu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan untuk unsur subjektifnya yaitu memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi seseorang. Itu teori daya pikul. Yang keempat ada teori bakti. Jadi pajak itu sebagai bukti tanda bakti masyarakat ke negara. Jadi dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Jadi sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Yang kelima ada di teori daya beli. Jadi pajak dipergunakan untuk memelihara masyarakat. Jadi di samping itu pajak ditekankan untuk melaksanakan fungsi mengatur. Jadi dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Nah, itulah di teori untuk di daya beli. Ya. Lalu seperti apa sistem pemungutan pajak? Jadi dalam memungut pajak itu ya ada beberapa sistem. Yang pertama yaitu di sistem official assessment. Yang kedua sistem self assessment dan yang ketiga adalah di sistem withholding. Jadi untuk sistem official assessment di sini adalah besarnya pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah atau fiskus. Jadi contoh penerapan dari sistem official assessment di sini adalah pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, kemudian atas pengalian tanah ya atau bangunan ya dari wajib pajak kepada pemerintah. Ciri-cirinya untuk sistem official assessment di sini itu besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus atau pemerintah. Jadi wajib pajak bersifat pasif ya, utang pajak timbul setelah ada SKP dari fiskus ya, surat ketetapan dari pemerintah ya. Kemudian yang kedua ada di sistem self assessment. Jadi artinya apa? Jadi besarnya pajak terutang itu ditetapkan, dipotong, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Jadi contoh untuk penerapan sistem self assessment di sini adalah penetapan angsuran PPh pasal 25. Maka penggunaan dari sistem self assessment di sini itu memiliki ciri-ciri yaitu satu, besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak bersifat aktif. Dan yang ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem withholding. Artinya apa? Besarnya pajak terutang itu ditetapkan, dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak ketiga yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh untuk penerapan sistem withholding di sini itu adalah di pemotongan dan pemungutan untuk PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan 26. Ciri-cirinya adalah besarnya pajak terutang ditentukan oleh pihak ketiga. Nah, itu adalah di sistem untuk pemungutan pajak. Nah, silahkan Anda baca lebih lanjut secara detail di dalam modul atau di buku untuk perpajakan. Selanjutnya adalah di hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan pajak silakan untuk lihat di video saya di berikutnya. Terima kasih.